Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Malam. Setelah beberapa waktu kita tidak bersua dalam suara sabda malam, kembali malam ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam suara sabda malam Rabu 6 September 2023. Sebelum kita memulai renungan malam, mari kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh menjamah dan menyembuhkan semua orang sakit dimanapun berada, lewat tangan para dokter dan para medis. Mereka telah mengabdikan diri sepenuhnya dalam bidang kesehatan. Kami mohon limpahkanlah berkat-Mu juga bagi mereka di setiap pelayanan, dan juga semua kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, bacaan suci untuk renungan malam ini saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 1 sampai 8. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian, sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagi-Mu di surga. Tentang harapan itu sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah disampaikan kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian. Sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, semuanya itu telah kalian ketahui dari Epapras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan malam ini saya beri judul, Hendaklah hidupmu berbuah dalam kasih kepada sesama. Di tempo dulu orang saling memberi kabar dan bertanya tentang keadaan sesamanya lewat surat menyurat. Dalam zaman ini kebiasaan itu masih hidup dan tetap dijalani, namun tidak lagi ditulis di atas kertas, tetapi melalui pesan pendek atau WhatsApp, lewat handphone aneka merek dari keluaran pertama yang sering disingkat Noxen, HP merek Nokia Center, sampai model terbaru saat ini, sebut saja Vivo, Oppo, dan lain-lain. Kamera depan belakang, bahkan lewat media yang lebih canggih lagi. Hal saling memberi salam dan saling memberikan dukungan kepada orang lain telah dilakukan oleh Rasul Paulus dalam karya pastoralnya. Dalam suratnya kepada orang-orang di Kolose, Paulus menyampaikan dukungannya dan bersama Timotius rekan sekerjanya, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kepada orang-orang di Kolose, Paulus menyatakan bahwa mereka selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali dia dan Timotius berdoa bagi jemaat. Hal itu dilakukan karena Paulus dan Timotius telah mendengar tentang iman jemaat Kolose dalam Kristus Yesus dan tentang kasih umat Kolose terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagi mereka di surga. Dan semua itu menurut Paulus karena orang-orang Kolose sudah mendengar tentang harapan itu dalam sabda kebenaran, yakni Injil. Maka Paulus dalam suratnya itu mengharapkan agar hidup umat di Kolose pun ikut berbuah seperti Injil yang semakin diimani, dikenal oleh banyak orang berkat pewartaan
Epafras, teman sekerjanya, dan Timoteus, yang dalam pelayanan kepada Kristus Yesus dia telah setia bagi orang-orang Kolose. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari pewartaan Paulus, apa yang dapat kita petik untuk kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman ini dengan media komunikasi yang jauh lebih modern dan canggih? Bagaimana kita lebih dalam membangun persaudaraan dalam kasih Yesus kepada sesama kita, dengan hidup kekristenan kita, dengan nilai-nilai moral kekristenan, sehingga membuat Injil semakin dikenal, Injil semakin diimani, dan Injil semakin dihayati dalam hidup setiap hari. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama, karena pengharapan kita akan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa menyertai kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat kasih yang sudah kami terima dari-Mu dan kami alami dari sesama kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian dan istirahat malam kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.